Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan ke gue, bro, penghasilan lu di YouTube berapa sih sebulan? Hari ini gue bakal beberin semuanya. Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Semuanya berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif membagi waktu. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini, termasuk kripto. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. So hari ini gue bakal buka-bukaan berapa gaji gue di YouTube selama sebulan. Ih bro, sombong banget lu bro. Oke, buat kalian yang baru kenal sama gue, latar belakang dulu kenapa akhirnya gue berkecimpung di dunia YouTube. Jadi, di 2020 itu gue berasa gue tuh munafik. Karena gue berasa gue nyinyirin konten-konten yang orang-orang labelkan konten receh, konten sampah. Gue berasa nggak fair untuk konten kreator tersebut dibilangin kontennya konten sampah sama receh sama orang yang nggak punya kontribusi apapun di dunia perkontenan Indonesia. Jadi untuk gue menjadi kritikus, menurut gue harus punya keterampilan kan. Gue harus punya keahlian dalam bidang tersebut juga. Oleh karena itu gue berasa gue pengen mempunyai kontribusi ke dunia perkontenan Indonesia. Dan kali ini di genre edukasi. Ya udah bro, tapi ngapain lu share-share ginian bro? Kalau kalian dari sini dari awal, kalian notice bahwa awal-awal gue ngebahas semua yang berhubungan dengan konten kreator. Karena gue berasa ada yang lagi trending banget, dimana semua orang berlomba jadi konten kreator, terutama Gen Z. Berdasarkan hipotesa sotoy gue, millennials itu takut gak dapat kerjaan karena sosmednya mereka. Sedangkan Gen Z takut gak dapat kerjaan dari sosmednya mereka. Oleh karena itu, gue pengen channel ini menjadi wadah untuk orang-orang yang mempunyai aspirasi menjadi konten kreator, atau lebih kerennya digital entrepreneur, atau apapun itulah. Atau yang disebut sama Paul Jarvis, Company of One. Highly recommended. Gue harap video ini bisa memberikan kalian arahan sebagai kalian yang pengen memulai karirnya di YouTube, terutama YouTuber pemula kayak gue. Balik ke gajinya gue di YouTube. Buat kalian yang nggak tahu, kita untuk dapat gaji dari YouTube itu adalah dari AdSense. Jadi brand-brand kalau misalkan mau iklan di kita punya video, itu bisa via AdSense. Untuk kita bisa menyalakan kita punya AdSense, butuh 2 requirement. 1000 subscriber dan 4000 watch hours. Yang agak bingung mungkin 4000 watch hour-nya, dimana orang-orang biasanya pikirnya itu ada 4000 views. Nope, itu bukan 4000 views, tapi semua konten kalian sudah ditonton secara akumulatif sampai 4000 jam. Bukan 4000 views ya. Jadi yes, itu mungkin lama banget. Apalagi di konteksnya gue. Buat kalian nggak tahu, jadi gue mulai karir YouTube-nya gue di 16 Desember 2020. Dan 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Yes, kalian bisa cek. Dan di video ke-67, gue akhirnya baru bisa menyalakan gue punya AdSense. Secara waktu itu butuh waktu 4 bulan. Tanggal 28 April akhirnya gue lolos dan gue bisa apply. Lalu tanggal 29 Aprilnya, gue dapat email bahwa channel gue di-approve. Dan akhirnya gue bisa klik monetization on di video-videonya gue. Dan pas banget hari ini udah sebulan dari pertama kali gue bisa turn on monetization. Jadi cocok banget nih buat kalian kayak gaji pertama YouTube berapa sih? Yang real 2021, nggak bohong-bohongan. Untuk kita tahu kita punya gaji, kita harus masuk ke studio.youtube.com. Lalu masuk ke analytics dan masuk ke revenue. Begitu masuk akan ada 3 matriks penting, yaitu estimated revenue. Ini pretty self-explanatory, simpelnya ini adalah estimasi penghasilannya kalian. Lalu di ujung kanan ada yang namanya playback base CPM, atau ngomong lebih simpelnya adalah cost per thousand impression. Ini adalah secara estimasi advertiser, orang yang mau taruh iklan di video kalian mau bayar berapa duit. Dan di sini masih total ya guys. Buat kalian yang nggak tahu, YouTube itu ngambil 45% dari total yang dibayarkan oleh advertiser. Kita sebagai kreator dapat 55%. Buat kalian yang nggak peduli itu semua, kalian cukup fokus ke yang namanya RPM atau Revenue per Miles. Ini yang kalian hasilkan per 1000 views. Jadi kalau kalian mau ngitung sendiri, estimated revenue kalian dibagi sama total views dari jangka waktu yang kalian pengen tahu. Tingginya CPM dan RPM ini pun tergantung kalian punya genre. Jadi contoh gue nih bikin video kayak gini, yang gue bilang buat industri kreatif, kira-kira brand apa aja dan mereka mau keluarin duit berapa banyak untuk iklan di video kayak gue. Dan ini matriks yang menurut gue butuh kalian pikirkan sebagai YouTuber pemula. Karena kalau gue research studi kasus di Amerika Serikat, yang genrenya kayak fitness, itu CPM-nya itu biasanya rendah. Contoh paling cuma sampai $3 sampai $7 per 1000 views. Dikontekskan ke finance itu bisa sampai 10 kali lipat. Mungkin bisa $30 sampai $40 per 1000 views. Jadi genre channelnya kalian juga mempengaruhi advertiser siapa yang bakal ngiklan di tempatnya kalian. Ya jelas lah, kalau misalkan finance kan pasti produknya juga finance, dimana marginnya pasti lebih tinggi kan. Di compare sama fitness, mungkin ngomongin energy drink itu marginnya paling berapa sih?
So, hal-hal seperti itu menurut gue jadi bahan pertimbangannya kalian untuk memulai channel genrenya apa ya yang gue suka dan sustainable. Dan ini semua barusan gue ngomong itu dalam konteks Amerika Serikat ya. Atau lebih tepatnya negara bagian barat lah. Kita ambil contoh channel Oliur Online. Saat dia kasih tahu gaji pertama dia di 14.700 subscriber, dia bisa mendapatkan lebih dari 1.000 US dollar. 14-15 juta rupiah. Itu konteksnya tuh negara barat. Poinnya adalah negara barat kemampuan spend di advertisingnya mungkin lebih mature dibandingin negara-negara kayak Indonesia. Contoh di akunnya gue yang kalian bisa lihat di sini, ada beberapa brand dari Amerika Serikat yang mau ngiklan di channelnya gue. Dan terlihat jauh banget kan, yang di Amerika bisa $10 dan yang lain-lain tuh jauh di bawah. Bro, jangan bertele-tele, jadi gaji lu berapa sebulan? Oke, ini yang kalian tunggu. Gaji gue sebulan adalah $500. Buat lebih spesifiknya $520, gue punya RPM 1,41 dan gue punya playback base CPM itu adalah 2,52. And yes, nih kadang-kadang YouTube suka nge-glitch. Dilihat di sini tanggal 25 sama tanggal 27 gue datanya masih processing, tapi kurang lebih adalah gaji YouTube gue adalah $520. Jadi kurang lebih ya 7 jutaan lah. Gue tahu itu kagak seberapa dan kalian juga bingung kok segitu aja dipamerin sih. Sekali lagi ini bukan flexing tapi sifatnya adalah informasi buat kalian-kalian yang punya aspirasi sebagai YouTuber pemula. Bahwa kalau kalian konsisten terus, produksi terus, kalian bisa menghasilkan dari AdSense doang 7 jutaan. Kenapa gue bilang AdSense doang? Karena uniknya di digital ekonomi ini, kalian punya mata pencarian nggak cuma satu bucket doang, bisa di bucket-bucket lain. Kalian bisa punya multiple revenue stream. Contoh paling simpel adalah brand deals atau endorsement. Dan kalau ambil contoh kasusnya gue, awal-awal gue jualan digital produknya gue dengan memakai Linkit, lynk.id. Di mana itu adalah sosial media website builder seperti Linktree, tapi semua fitur custom branding yang di Linktree Pro di Linkit gratis. Dan ngomong-ngomong Linkit, inilah yang mencetuskan ide Linkit. Linkit diciptakan buat kalian semua pejuang digital untuk mempunyai wadah sebuah website untuk jualan digital produknya. Jadi kalau di Linkit, kalian bisa langsung automatically jualan digital produknya kalian. Seperti e-course, e-book, webinar. Di konteksnya gue jualan presets, one-on-one coaching, LUTs, dan private telegram group. Dan penghasilannya bisa sampai 7-10 juta per bulannya. Poin gue cerita ini adalah, pas awal-awal kalian nggak bisa monetisasi, jangan bikin kalian patah semangat. Coba cari revenue stream lainnya. Contoh, kalian bisa subsidi dengan memakai Linkit. Karena di Linkit pun juga memberikan opsi untuk donasi. Dan dari tadi kita belum ngomong affiliate marketing loh. Di konteks macam-macam pendapatan ini mungkin terlalu banyak sih. Itu mungkin video tersendiri kali, kayak 7 passive income ideas. Bro, ini mah gara-gara lu semua punya eksistensi aja di sosmed. Makanya lu gampang growingnya. Lu enak. Dan klik channel analytics, terus ke reach, terus kalian ke bawah aja. Nah, di sini ada traffic source eksternal nih. Buat kalian yang bilang eksistensi sosial media gue lainnya membawa traffic, paling cuma 0,7% doang. Kan lo bro, kan gak semuanya langsung dari Instagram atau TikTok bro. Ada beberapa orang bisa nge-search-nya langsung dari YouTube search. Yes, dari YouTube search pun cuma 4,5%. Dan yang ngeklik nama gue cuma 12,9%. Di 12,9% dari 4,5% ya kita anggaplah 0,7% dari sini ditambah 0,7% dari sini. Ya kurang lebih jadi 1,4%. Ya maksimum pun kalau kalian berasa ini semua salah, paling maksimum cuma 5%-an doang. So balik lagi ke gaji YouTube-nya gue. Untuk ngerekap, 16 Desember 2020 gue mulai YouTube-nya gue. 29 April gue di-approve, bisa monetize. Dan di saat pembuatan video ini, walaupun agak nge-glitch, tapi kurang lebih pendapatan gue adalah $500, which is kalau dirupiahkan 7 jutaan. Dan FYI, sebelum gue buat video ini, gue research kiri kanan, dan gue berani mengambil konklusi bahwa jumlah subscriber tidak berbanding lurus dengan pendapatan dari AdSense. Yang berbanding lurus adalah views. Karena yang Google nge-push adalah videonya kan, bukan channelnya. Yes, kalau misalkan kalian punya video bagus, Google juga bakal rekomend channelnya kalian lebih sering, dan akhirnya mungkin orang subscribe juga. Tapi again, kalau ngomongin berbanding lurus adalah views-nya. Makanya kalau misalkan kalian kadang-kadang search YouTube, gaji YouTuber, kok ada yang cuma subscribernya dikit, tapi bisa mendapatkan juta-jutaan rupiah. Ya karena ada satu video yang viewsnya tinggi, dan dia kasih ads terus tuh, mid-roll-nya dia nyalain semua. Nggak ada gunanya subscriber kalian tinggi, tapi kagak ada yang nonton. So, utamainlah materi dari videonya kalian, yang berkualitas, yang ada isinya. Sekarang gue juga pengen kasih contoh, subscriber dan bahkan views pun juga tidak berbanding lurus dengan pendapatan kita. Kita ambil studi kasus Mango Street Channel dan Daniel Inskip Channel. Dimana Mango Street itu udah punya lebih dari 1 juta subscriber, dan Daniel saat dia buat video ini hanya punya 24.000 subscriber guys. Tapi channel Daniel ini pendapatannya hampir 2 kali lipat dari Mango Street yang punya 1 juta subscriber. Kenapa? Karena RPM dan CPM-nya itu jauh lebih tinggi dibandingin Mango Street punya channel.
Karena Mango Street punya genre adalah fotografi. Dan si Daniel, genrenya adalah finance. So, itu pentingnya RPM dan CPM. Dan terakhir gue pengen memberikan semangat ke kalian semua, konten kreator, YouTuber, digital entrepreneur, apapun itu. Semangat guys, kalian pasti bisa. Gue udah menjadikan diri gue sebagai kelinci percobaan. Gue bukan siapa-siapa. Gue kagak punya eksistensi di dunia digital, terutama di YouTube. Kalau kalian search Agus Leo aja, keluarnya ada Agus Leo meninggal. Gua ngelakuin ini semua buat 99% dari kalian. Yang 1% mah pasti punya koneksi, bisa collab sama A, B, C, D, F, G. 1% mah pasti pinter banget, punya background akademis yang kuat. 1% pasti punya production value yang luar biasa. Tapi gue lakuin ini buat kalian juga nih, yang 99% yang sama kayak gue, yang videonya gini-gini aja, nggak punya background akademis yang kuat. Gue tahu guys, gue tahu rasanya upload terus yang nonton cuma belasan. Gue tahu rasanya kerja dan nggak kelihatan hasilnya. Gue tahu rasanya nggak punya tim produksi dan harus shoot di malam hari dan abis itu harus ngedit lagi. Kalau misalnya gue berhenti di video ke-60-nya gue nggak bakalan ada di sini ngobrol sama kalian. Tapi karena gue produksi terus, gue cari gue punya kuantitas, akhirnya ketemu kan. So, carilah video ke-67-nya kalian. Kalau kalian bisa konsisten, produksi terus, cari kalian punya kuantitas, akhirnya kalian bisa ketemu kualitasnya kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif. Gue yakin banget sih ada netizen yang bakal bilang, bro, flexing lu bro, cuma 7 juta aja. Lu nggak tahu tuh si A, si B tuh duitnya berapa duit. Lu segini doang aja pamer lu. Pergi mati lu. Emang kenapa ya konten edukasi itu biasanya dikatain terus, mendingan gue pamer aja kali ya.